Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok B1 yang beranggotakan ada Maulana Rabbani, Muhammad Rayhan Arasi, dan Muhammad Iqbal Baihaqi akan mempresentasikan tugas struktur B1 permodelan dan desain portal 2 dimensi Madrasah Diniyah Al-Islahiyah di Panjenengan Kalipitu, Bojonegoro. Mungkin bisa dilanjut Mas Azam. Ya, jadi berikut foto-fotonya. Ini adalah tampak depan dari gedungnya. Ini adalah tampak samping dari gedungnya. Nah, ini tampak interior dari gedungnya. Ini tributary areanya. Jadi ini merupakan foto tampak atas dari gedungnya. Kemudian ukuran-ukurannya itu dari as ke as kolom untuk yang arah lintang 400. Sementara yang arah membujur 300. Nah, kurang lebih nanti tributary areanya adalah yang diarsir pada garis hijau. Kemudian baja profil yang digunakan 500 kali 200 dan 6 dan 350 kali 350. Nah, berikut potongan portal di area di tributary area tadi. Nah, ini kemudian ada tambahan untuk elevasinya, ada masing-masing lantai punya ketinggian 3,5 meter. Nah, ini seperti yang tadi profil kolom dan balok yang digunakan pada bangunan itu merupakan ukuran 350 kali 350 untuk kolom dan 250 dikali 500 untuk balok. Nah, karena struktur gedung ini merupakan beton bertulang, maka diubah dulu menjadi profil baja. Maka nanti yang digunakan adalah H3. Nah, kemudian ini adalah pemodelan di subnya. Untuk define layoutnya nanti sesuai dengan ukuran yang tadi, jarak antar kolom as ke as 4 meter berarti yang digunakan, maka tadi koordinatnya seperti itu. Terus untuk antar lantai ketinggiannya 3,75. Maka koordinat yang digunakan seperti yang di sini. Nah, untuk define material yang digunakan adalah BJ41. Maka nanti modulus elastisitasnya sekian, untuk FY-nya sekian, FU-nya sekian. Nah, itu nanti bisa dilihat dari tabel ini. BJ41 itu nanti FU-nya masukkan 410 MPa, FY-nya masukkan 250 MPa. Kemudian assign join. Assign join itu nanti tumpuan di bawah gedungnya diubah menjadi tumpuan jepit. Nah, nanti pemodelan frame section, kolom dan balok kurang lebih menggunakan sumbernya adalah JIS 3192. Nah, seperti ini ketentuannya. Nanti yang dipakai adalah 500 dikali 200 ini. Ini spesifikasinya. Ini untuk yang
untuk yang balok WF. Nah, kemudian untuk yang kolom menggunakan Habim, menggunakan sumber JIS 3192 juga. Nanti kurang lebih tabelnya seperti ini. Maka nanti yang dipakai adalah data yang ini. Nah, ini adalah pemodelan di stubnya. WF 500 kali 200 nanti data-data dari eh, standar tadi dimasukkan ke sini. Untuk yang H350 juga sama. Kemudian nanti di-assign frame. Di-assign pada tiap-tiap balok dan kolomnya. Define section yang tadi. Nah, setelah itu nanti ada define load pattern. Kurang lebih ada beban hidup DL, beban hidup tambahan ADL, maaf, beban mati itu DL, beban hidup beban mati itu DL, beban mati tambahan ADL, beban hidup itu LL, dan X itu adalah beban gempa. Nah, kurang lebih begini di subnya. Kemudian nanti load combinationnya di define. Untuk yang untuk yang perhitungan massa di sub nanti menggunakan yang di atas ini. Sementara untuk yang pembebanan desain untuk yang selanjutnya menggunakan ini untuk yang LRFD. Dia nanti ada define measures kurang lebih begini. Nah, ini nanti multiplier dan load patternnya mengikuti yang tadi, yang untuk perhitungan massa sub. Nah, kemudian nanti ini outputnya dibandingkan dengan masa hitungannya yang secara manual. Nanti dari sub ini diperoleh nilainya 369,46 kilonewton. Sementara yang dari hitungan 370, maka akan ada selisih sebesar 0,282%. Nah, kemudian nanti ini input beban lateral di subnya. Nah, ini beban lateralnya itu kan berupa beban gempa, berarti menggunakan tadi yang EX. Untuk di lantai 1 nanti nilainya dihitung secara manual diperoleh 18,525 kilonewton. Kemudian untuk yang di lantai 2 juga sama seperti yang di lantai 1, hanya nanti secara hitungan manual besar beban yang terjadi adalah 27,788. Nah, ini kemudian input beban vertikalnya di lantai 1 dan 2. Maka nanti tiap-tiap lantai 1 dan 2 itu yang pertama ada beban ADL, beban mati tambahan. Maka nanti dihitung secara manual diperoleh besar bebannya adalah 18,9 kilonewton per meter. Lalu ini sama juga untuk beban live load, beban hidup. Jadi nanti dimasukkan nilainya itu berdasarkan hitungan manual 5,76 kilonewton per meter. Nah, kemudian ini adalah hitungan yang secara manualnya, yaitu menggunakan Excel. Nah, berarti nanti pertama-tama menghitung beban mati dulu, DL, di mana nanti berat hitungannya ada di beban mati itu terdiri dari kolom dan balok.
Dan nanti dihitung di masing-masing lantai 1 dan 2. Nanti singkat cerita hasilnya adalah seperti ini. Terus untuk beban mati tambahan ADL, itu berarti ada beban plat dan beban MEP. Nah, nanti dihitung di masing-masing lantai 1 dan 2-nya juga diperoleh seperti ini. Nah, lebar tributary area yang dipakai pada sebelumnya itu berarti nanti yang dipakai 3 meter. Nah, kemudian oh ya, sama beban merata ini nanti yang dipakai di hitungan. Nah, ini 18,9, 18,9 ini yang dipakai di Excel. Yang di maaf, yang di input pada SAP 2000. Terus untuk beban hidupnya juga terdiri dari ya beban hidup ini dicari di SNI, yaitu nanti besarnya adalah 1,92 kilonewton per meter persegi pada lantai 1 dan lantai 2. Nanti hasil dari beban hidup merata 5,76 ini nanti dimasukkan ke SAP 2000. Untuk hitungan pembebanannya, berarti nanti dihitung juga pada masing-masing lantainya. Nanti ini partisipasi masa beban hidupnya adalah 25%. Sehingga nanti beban hidup LL yang tadi dikalikan 25% hasilnya sekian. Masa total itu berarti yang 25% ini dijumlah beban mati dan beban mati tambahan. Nanti akan diperoleh hasil sekian. Nah, untuk beban gempanya nanti ada formulanya. Untuk di lantai 1 adalah sebesar masanya dikali 0,1. Sementara di lantai 2 masanya dikali 0,15. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah kombinasi bebannya. Untuk kombinasi beban ini 1,2 DL plus ADL plus 1,6 LL, 1,4 LL, 1,2 DL plus ADL plus 1E, 1 DL plus 1 LL plus 1 ADL, 1 DL plus ADL plus 0,3 LL. Nanti masing-masing dicari di lantai 2 berapa, di lantai 1 berapa, dan totalnya juga. Nah, ini tadi yang di sebelumnya. Nanti nilai 370,502 itu diperoleh dari total semua lantai masa totalnya ini. Nah, nanti yang dari sub sekian, sisinya sekian, seperti yang tadi. Nah, ini kemudian diagram axial force dan bending moment untuk pembebanan yang 1,2 DL plus ADL plus 1,6 L. Ini kemudian hasil yang 1,4 LL, sama juga yang seperti yang sebelumnya. Ini untuk yang 1,2 DL plus ADL plus 1E. Ini untuk yang 1 DL plus 1 LL plus 1 ADL. Ini untuk yang DL plus ADL plus 0,3 LL. Nah, nanti saat perancangan di SAP itu, desain load combination-nya jangan lupa untuk di-add. Maka nanti hasilnya akan seperti ini di SAP-nya.
Nah, kemudian ini effective length chart. Nah, ini untuk mendesain di SAP 2000. Di SAP 2000 itu dia defaultnya bukan menggunakan effective length. Jadi nanti diubah ke effective length. Nah, ini adalah teori-teori mengenai effective length. Mungkin bisa lanjut, Mas. Mungkin ini satu lagi. Ada ini untuk tampilan PM rasionya. Nah, nanti ini semua sudah aman karena ini nanti nilai PM rasio ini menunjukkan PN berbanding PU-nya. Nah, ini nilainya di bawah 1, jadi sudah aman. Ya, sekian dari saya. Nah, nanti selanjutnya oleh Mas Iqbal. Oke, aku mungkin izin share screen. Oke. Mungkin untuk yang selanjutnya adalah analisis manual kolom sama belok. Untuk yang pertama mungkin saya jelaskan tentang analisis manual kolom. Nah, untuk analisis manual kolom sendiri, kita harus mendefine baja dengan profil H350 kali 350 dengan spesifikasi sebagai berikut. AG seperti sekian. Kemudian untuk nilai ZX dan C mungkin dihitung untuk hitungannya sudah tertera di Excel mungkin. Nah, buat yang mutu bajanya mungkin sama yang seperti Mas Azam bilang tadi, kita ambil BJ41 dengan G-nya mengikuti SNI 77.200 MPa dan cewek menganut rumus IY dikali H0 kuadrat dibagi 4 dibagi 4. Nah, kemudian untuk analisis kolom dilakukan cek langsingan dan kekompakan. Nah, apabila untuk sayap sendiri untuk lambdanya itu B per 2 D per 2 kali TF double flange didapat jadi sekian dan untuk web didapat jadi sekian. Kemudian dicek apakah lambda dari flange dan web itu apakah lebih besar dari lambda P atau mungkin lebih kecil dari lambda P atau lambda R. Nah, kemudian untuk kontrolnya, untuk kontrol terhadap kelangsingan, baja profil baja yang kami gunakan tidak langsing karena lambda dari baja tersebut lebih kecil dari lambda P. Nah, kemudian untuk kontrol kompakan juga kompak karena lambda dari baja lebih kecil daripada lambda P dan lebih kecil daripada lambda R. Nah, untuk efektif length chart mungkin yang sudah dijelaskan Mas Zulun tadi itu untuk mencari K. Nah, untuk analis manual kolom kita di kolom yang kelima, di kolom yang di bagian tengah bawah untuk GA-nya didapat nilai 6,878,505, untuk GB-nya didapat nilai 1 karena termasuk jepit. Jadi GB-nya diambil 1, kemudian ditarik garis dari GA ke GB, ditemukanlah hasil 0,85. Nah, kemudian untuk hasil 0,85 ini digunakan untuk menghitung nilai PN. Nah, untuk menghitung nilai PN diharuskan mendapat nilai K, nilai L, nilai K kali L, radius minimum, lambda batas, dan mungkin dicek apakah termasuk tekuk elastis atau non elastis. Nah, karena jenis bajanya ini termasuk tekuk non elastis, maka untuk hitungan FCR digunakan rumus yang
0,68, 0,658 di pangkat FE per FY, FY per FE dikali FY. Jadi didapat hasil 233 dan hasil 231 ini. Nah, kemudian untuk kuat tekan nominalnya seperti yang disebutkan pada yang lain, kalau misalnya kuat tekan nominal FCR dikali A, dengan A yang bernilai 173,9 cm kuadrat dikali dengan FCR dari tekuk elastis maupun tekuk torsi. Nah, kemudian untuk hasilnya, untuk yang PN untuk tekuk elastis didapat 4057,96. Kemudian untuk kekuatan untuk PN untuk tekuk torsi didapat hasil 4030,89 kilonewton. Nah, kemudian untuk PN-nya diambil yang terkecil yaitu 4030,89. Nah, kemudian dibandingkan dengan PN yang kami hitung di SAP yang bertemu 4218,39 dengan error 4,44%. Nah, kemungkinan adanya error ini dikarenakan mungkin antara salah input atau mungkin ada hal yang kelewatan atau mungkin dalam menghitungkan masih kurang maksimal. Nah, kemudian untuk analisis kuat undur rencana MN. Nah, untuk cek status tadi yang terdapat kekompakan tadi sudah kompak. Nah, kemudian untuk MN-nya sama dengan MP, yaitu sama dengan ZX dikali FY dikali FY. Ya. Kemudian untuk untuk cek LTP-nya, kita mendapat LB-nya ini ada tipe sedikit 3700, 3750 harusnya. Kemudian untuk LP-nya 4400 dan LR-nya didapat 7663. Kemudian dicek LB-nya lebih kecil daripada LP. Jadi MN-nya sama dengan MP, yaitu sama dengan 623,295. Nah, untuk MN di SAP didapat 622,2222 dengan error 0,17%. Oke, kemudian dicek geser nominal, kemudian dicek status yang tadi tidak langsing, kemudian didapat CV-nya untuk profil baja dengan 2 sumbu simetrik 1, kemudian untuk AW-nya atau luas dari webnya atau badan dari profil baja didapat 1200 mm persegi. Nah, kemudian VN-nya didapat 630 kilonewton. Nah, untuk VN di SAP didapat 629,37 sehingga error yang didapatkan hanya 0,1%. Nah, kemudian untuk menentukan PU dan MU didapat dari hasil kombinasi yang dihitung di SAP, PU-nya 29,03, VU-nya dapat 0 kilonewton, kemudian MU-nya didapat 0 kilonewton meter. Nah, kemudian untuk menghitung faktor amplifikasinya untuk PU sama dengan PNT plus B2 kali PLT, kemudian untuk MU-nya B1 kali MNT plus B2 kali MLT. Nah, kemudian untuk menghitung faktor amplifikasinya dihitung B1 dan B2 dari kita, kemudian didapat PR atau PU sebesar 291,0305 kilonewton dan MR-nya sebesar 0. Nah, mungkin ini untuk output dari SAP yang mungkin bisa dijadikan sebagai bukti mungkin untuk penghitungannya. Nah, kemudian untuk yang balok, untuk analis manual balok, di depan materialnya kita memakai baja 500x200 dengan depan material seperti ini dan bentuk baja seperti yang ada di kolom. Kemudian untuk cek kelasingan dan kekompakan didapat hasil bahwa baja tersebut tidak langsing dan baja tersebut termasuk kompak dengan alasan yang sama seperti kolom tadi. Nah, kemudian dianalisis seperti kolom tadi, kuat undur rencana MN. Nah, dengan
cek statusnya kompak, MN-nya apa? Dengan cek statusnya kompak yaitu MN sama dengan ZX dikali FY. Jadi didapat MN 524,09 kN. Nah, kemudian untuk cek LTB-nya local torsion buckling dapat LB 4000. LB-nya 4000, untuk balok panjangnya 4 meter atau 4000 mili. Kemudian LP didapat 2205,27, kemudian LR 3062. Nah, setelah dicek, ternyata LP lebih besar daripada LR. Nah, kemudian untuk CB-nya sendiri didapat dari hitungan SAP, dapatnya 1. Nah, kemudian RTS di Van RTS dan kemudian FCR dengan karena LB lebih besar dari LR, maka MN-nya sama dengan FCR dikali AW atau apa namanya? Atau luas dari web. Didapat hasil 9.724 kN. Nah, karena hasilnya sangat besar, diambillah nilai MN dari MP yang paling kecil itu 524 kN. Nah, kemudian untuk nilai MN dari SAP juga 524,036, sehingga R dapatkan sebesar 0,01%. Nah, kemudian untuk yang geser, untuk cek terhadap geser, dengan statusnya tidak langsing, dengan CV-nya 1 dan AW 5000 mm², dan VN-nya sebesar 750 kN. Kemudian dicek terhadap VN dari SAP, yaitu sebesar 749,9925 kN, sehingga didapat error 0,01%. Nah, dicek terhadap kondisi ASD juga, dengan mengacu pada SNI 1729 tahun 2022 dengan batas kelembutan maksimum, didapat hasil dari YIZ-nya 0,01667 meter. Nah, berdasarkan hitungan SAP, defleksinya terjadi 0,000 atau 8,22 kali 10 pangkat minus 6 meter. Jadi YIZ lebih besar dari YMAX, maka dinyatakan aman. Nah, ini untuk analisis manual balok yang output dari SAP-nya. Oke, jadi kemudian dilanjutkan ke perancangan sambungan yang dilakukan oleh Mas Razi. Ada waktu dan tempat, kami persilahkan. Oke, terima kasih Iqbal untuk perancangan sambungan. Pertama, tentukan titik sambungan yang ditinjau ada di A1 itu. Dan yang kedua, kita mendapatkan nilai PU, MU, dan PU sebesar untuk PU-nya 68,522 kN dan momen ultimate MU 45,164 kN dan gaya aksial ultimate atau PU 7,717 kN. Lanjut. Lanjut. Oke, selanjutnya kita menentukan material section properties atau baut yang digunakan. Baut yang kami gunakan adalah A325 dengan diameter 30 mm, luas permukaan baut 706,8583 mm², dan jarak baut ke tepi 38 mm dan jumlah bautnya sebanyak 12. Next. Untuk plat balok yang kami menggunakan mutu baja BC41 dengan FY 250 MPa dan FU-nya 440 MPa. Kita menggunakan WF 500x200 dengan tinggi plat 500 dan lebar plat 200. Lebar luas tekanan B aksen didapat 150 dan tebal platnya 5 mm. Dengan letak garis netral, jarak vertikal baut 84,8 dinyatakan aman. Lebar luasan tarik 16,67 119 mm. Letak garis netralnya untuk A
66, sekian, B min 75.000, dan C 1.875.000. X1-nya 750, sekian, X2 374, sekian, dan X-nya sama. Next. Selanjutnya, tentukan lentur yang terjadi. Yang pertama didapatkan 100,8915 MPa, yang kedua didapatkan 90,66 sekian MPa, yang ketiga didapatkan 33,63 sekian MPa. Untuk MU kita dapatkan 1,05 kali 10 pangkat 8 Newton milimeter. Oke, yang selanjutnya gaya tarik maksimum. TU kita dapatkan langsung ke kilonewtonnya, yaitu 128,1782. TU1 kita dapatkan 64, sekian kilonewton. FNT-nya 620 MPa dan dengan TD 328,6891 kilonewton. Dan setelah dicek menunjukkan bahwa strukturnya aman atau oke. Selanjutnya kita tentukan nilai tegangan putus FU dengan FUP sebesar 410, FUP 620, FU sebesar 410 dan semua dalam satuan MPa. Selanjutnya tentukan gaya geser baut. VU1 didapatkan 5,7 sekian kilonewton, FNV 372 MPa, VD didapatkan 197,2 sekian kilonewton dan setelah dicek ternyata aman. Next. Selanjutnya menentukan gaya tempuh baut. RN 1,2 RD 1,2 didapatkan sebesar 93.480 Newton dan 70.110 Newton. Mohon maaf. Dan R yang sisanya sama semua sampai dengan RD 11,12, yaitu yang RN itu sama semua sebesar 134.808 Newton dan yang RD 1.106 Newton. Setelah itu kita cek keamanan baut terhadap gaya geser, didapat 575,64 kilonewton dan VU-nya 68,522 kilonewton. Dan saat dicek menunjukkan bahwa struktur yang didapat adalah oke. Yang terakhir, kombinasi gaya tarik dan geser, FRV didapatkan 8, sekian MPa, F aksen NT 788, sekian MPa, dan setelah dicek kita akan menggunakan FNT. FNT didapatkan sebesar 620 MPa, TD-nya didapatkan sebesar 328, sekian kilonewton. Setelah dicek hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa strukturnya aman atau oke. Next. Dan ini adalah gambarnya, gambar dari sambungan. Ini tampak depannya seperti itu dan tampak samping. Nah, tampak samping ini lebih ke potongan karena terlihat bautnya dengan dimensi 500 kali 200 dan diameter baut 30 cm. Next. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, apabila ada yang kurang kami juga mohon maaf. Terima kasih dari kami kelompok B1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.